Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 20 Mataram. Di sini saya akan menyampaikan tugas 11A8 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan itu adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di sini pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bisa dilihat bahwa pendidikan itu harus memenuhi hal-hal ya. Yang pertama itu disesuaikan dengan sosial kultural masyarakat, kemudian pendidikan bersifat sebagai penuntun, pendidikan itu tempat berkembangnya, meningkatkannya ya budi pekerti pada anak didik. Kemudian dalam pendidikan harus menyesuaikan kodratnya alam anak-anak dan disesuaikan dengan kodrat zamannya. Dan pendidikan harus melalui 3 asas. Pendidikan seperti guru sebagai petani dan dalam berkebun. Pendidikan juga harus melihat bahwa anak itu bukan sebagai tabula rasa, anak itu bukan kertas kosong yang seenak, yang gampang sebagai guru itu mewarnainya, tapi di sini adalah guru itu nanti lebih mengarahkannya. Dan di dalam pendidikan juga harus berpihak kepada anak. Guru bertindaknya sebagai pengarah, sebagai fasilitator. Dalam pendidikan juga harus memperhatikan bahwa kodrat anak itu adalah bermain dan kodrat anak itu adalah merdeka. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1 adalah yang pertama, pembelajaran itu terfokus pada selesainya materi dan pencapaian dari ketuntasan kriteria minimum atau pada kognitif anak saja. Yang kedua, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, guru menjadi pusat pembelajaran. Yang keempat, berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kata saya sebagai guru dalam menyampaikan materi dan harus duduk tenang dan tertib. Dan yang kelima, guru kurang memahami karakteristik siswa. Apa yang merubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1 ini? Yang pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah diakses melalui smartphone anak-anak. Yang kedua, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran itu lebih menarik agar bisa memotivasi belajar siswa dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitas anak-anak. Yang ketiga, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan yang keempat, saya menjadikan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Di sini saya sebagai guru hanya menuntun, mengarahkan sebagai fasilitator.
Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah yang pertama, pendidikan itu adalah proses menuntun sesuai dengan bakat dan minatnya siswa, bukan menuntut memaksa siswa. Yang kedua, pendidikan itu harus berpihak pada anak, lebihnya memerdekakan anak. Yang ketiga, pendidikan itu tidak hanya fokus kepada aspek kognitif, namun juga pada